Penindasan yang dilakukan Abu Jahal dan kaum Quraisy terhadap pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya tipu daya, penghinaan dan pendustaan, akan tetapi mereka juga melakukan penindasan terhadap setiap orang yang didengar masuk Islam. Mereka sepakat untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Abu Thalib pamannya yang selalu mendukung dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin memutuskan untuk memerangi Islam, menyakiti dan mengusik siapapun yang memeluk Islam dengan berbagai macam siksaan. 10 tahun tanpa henti, kaum musyrikin memperlakukan kaum muslim secara semena-mena, menghalalkan darah, harta benda dan kehormatan muslim di tanah suci. Kaum muslim dijadikan sasaran perlakuan zalim. Semua itu dilakukan oleh kaum musyrikin dimaksudkan untuk merendahkan kaum muslimin dan melemahkan semangat spiritual kaum muslim. Penindasan demi penindasan dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti halnya dilakukan oleh Abu Jahal. Apabila Abu Jahal mendengar seorang laki-laki masuk Islam, maka ia menghina dan mengancamnya. Ketika Utsman bin Affan masuk Islam, ia digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Juga terjadi pada Mus'ab bin Umair. Ketika ibundanya mengetahui keislamannya, ibundanya membiarkan Mus'ab bin Umair kelaparan dan mengusirnya dari rumahnya. Sebelumnya ia orang yang berkecukupan, sebab lantaran perlakuan ibundanya, kulit Mus'ab bin Umair menjadi bersisik layaknya kulit ular. Kaum musyrikin juga melakukan pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Dilakukan pula terhadap Maula bin Khalaf al-Jumahi yang disebut dengan Bilal, juga mengalami perlakuan yang sangat kejam dari majikannya. Pundaknya diikat dengan tali, lantas tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang pegunungan Mekah. Majikannya selalu mengikat Bilal dan menderanya dengan tongkat. Ia juga dipaksa duduk di tengah terik matahari dalam kelaparan. Bilal juga dibuang ke tanah lapang berkerikil di daerah Mekah di tengah terik matahari. Lalu ia ditindih dengan batu besar dan ditaruh di atas dadanya. Waktu itu Bilal menjerit kesakitan, berkata majikannya, "Tidak, demi Tuhan, engkau akan tetap mengalami seperti ini sampai engkau mati atau engkau kafir terhadap ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Meski dada Bilal tertindih dengan batu di dadanya, ia tetap berkata, "Ahad, Ahad." Majikannya terus menyiksa Bilal, akan tetapi Bilal tetap berada dalam keimanannya. Hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya dan melihat Bilal disiksa. Kemudian Abu Bakar menebusnya 12 dirham. Akhirnya Bilal merdeka. Kesadisan Abu Jahal juga dilakukan terhadap keluarga Ammar bin Yasir Maula. Ketika Ammar bin Yasir Maula dari Bani Maksum dan keluarganya terdengar telah masuk Islam, lalu kaum Quraisy mendatangi rumah mereka. Kaum Quraisy menyeret Ammar dan kedua orang tuanya dibawa menuju suatu tempat di Mekah, yaitu Al-Abtah. Penyeretan tersebut dipimpin oleh Abu Jahal. Saat itu udara sangat panas dan menyengat. Mereka disiksa. Yasir, ayahnya Ammar, meninggal saat disiksa, dan ibunya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dari arah kubulnya dengan tombak. Ia meninggal saat itu juga. Mereka menyiksa Ammar dengan menjemur di bawah sengatan terik matahari, menindih dadanya dengan batu yang panas, dan menenggelamkan kepala Ammar ke dalam air. Waktu itu kaum Quraisy memaksa Ammar dan berkata, "Kami tidak akan terus menyiksamu jika engkau berucap baik untuk Lata dan Uzza dan mencaci maki Muhammad." Akhirnya dengan terpaksa Ammar melakukan permintaan kaum Quraisy.
Setelah itu Ammar sambil menangis segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang dilakukannya. Lalu turunlah surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Surah An-Nahl ayat 106. Peristiwa penyiksaan juga terjadi pada Khabbab bin Arat, perempuan yang disiksa oleh kaum musyrik. Mereka menjambak rambut Khabbab dengan keras, memukul lehernya dengan kasar, dan melemparkannya ke dalam kobaran api yang membara. Kemudian jasadnya mereka tarik sehingga api itu terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Khadijah pun mengetahui hal itu. Ia membantu meneguhkan hati dan meringankan beban kaum muslim. Seperti itulah kekejaman Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy terhadap pengikut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kaum muslim yang disiksa telah diberi keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga diberi keteguhan iman hingga akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam membawa iman dan Islam, juga husnul khotimah. Dan semoga senantiasa kita selalu berada dalam rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.